Sebenarnya saya tahu semua ceritanya, lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z. Yang next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya, seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya. Tidak ada sesuatu yang harus kita bahas. Di tengah memanasnya pemberitaan soal skandal Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, satu isu besar lainnya kembali mencuat ke permukaan, yakni dugaan keterlibatan mafia skincare yang selama ini menjadi pembicaraan hangat di jagat media sosial. Kasus ini memang bukan hal yang baru. Sejak beberapa waktu lalu, publik dibuat gempar dengan berbagai pengakuan para mantan karyawan, reseller, bahkan brand owner skincare yang menyebut adanya praktek kotor di balik kilau bisnis kecantikan yang tampak glamor di luar. Mulai dari pemalsuan kandungan produk, manipulasi hasil uji BPOM, hingga ancaman dan pemerasan di balik layar. Semua ini menciptakan bayangan gelap dalam industri yang sangat diminati masyarakat. Baru-baru ini konflik yang belum juga mereda itu kembali membara setelah muncul dua inisial baru yang menyeret perhatian, yakni RK dan CB. Hal itu diungkap oleh Dr. Andreas yang turut membeberkan inisial 6 tersangka dari perkembangan kasus mafia skincare. Kalian kerja yang baik-baik aja kenapa sih? Rata-rata yang punya followers banyak gampang banget buat drama ancaman sebar aib biar diam dan bayar. Tulis Dr. Andreas dalam akun media sosialnya. Lantas siapakah inisial RK dan CB yang dimaksud? Benarkah keduanya merupakan tim dari Doktif dan Nikita Mirzani? Sebenarnya saya tahu semua ceritanya, lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya, artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Ya next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya, seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka ya. Karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka, seperti itu. Kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Iya, tersengkong kan udah bilang. Tunggu, ada 3 orang tersengkong. Bener nggak? Kan gue udah bilang tunggu ya, gue siap-siap mau nyemil, mau makan sambil ngeliat ada yang tersengkong. Bener udah tersengkong, kabur Doski. Ya, udah tersengkong itu. Jangan mau Pak penangguhan ya Pak ya, jangan Pak ya. Di sisi lain, nasib Nikita Mirzani hingga kini masih berada dalam ketidakpastian. Setelah kabar mengejutkan bahwa masa tahanannya resmi diperpanjang, belum ada kepastian hukum atau informasi lanjutan dari pihak penyidik mengenai arah dan perkembangan kasusnya. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, yang selama ini dikenal vokal dan tegas dalam membela kliennya, justru kini memilih sikap hati-hati.
Ketika dimintai keterangan oleh awak media terkait strategi hukum atau kemungkinan langkah lanjutan yang akan ditempuh, Fahmi tampak enggan memberikan banyak komentar. Hingga kini belum ada kejelasan apakah Nikita akan segera menjalani sidang lanjutan, dibebaskan, atau justru menghadapi dakwaan tambahan. Yang jelas, ketidakpastian ini menambah babak baru dalam deretan kontroversi sang artis yang kerap menjadi pusat perhatian publik. Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, saya datang dalam rangka minal aidin wal faizin. Tidak ada sesuatu yang harus kita bahas dalam situasi lebaran seperti ini. Yang kita bahas ya masalah anak-anaknya dia, Laura dan sebagainya. Nggak ada lagi yang kita bahas. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Ya, itu tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Setelah berbagai polemik dan perseteruan panjang, akhirnya secercah harapan muncul di tengah panasnya kasus antara Nikita Mirzani dan keluarga Fadel. Setelah pencabutan Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Fadel, dinamika kasus ini tampaknya mulai bergeser ke arah yang lebih damai. Menurut informasi terbaru, keluarga Fadel kini tengah berupaya mencabut seluruh laporan terhadap Nikita sebagai langkah awal dalam proses restoratif justice. Sebuah pendekatan hukum yang menitik beratkan pada penyelesaian konflik melalui mediasi dan perdamaian antara kedua belah pihak. Langkah ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat perseteruan antara Nikita dan Fadel sebelumnya cukup panas dan melibatkan berbagai pernyataan tajam di media. Namun, keputusan ini tampaknya diambil setelah keluarga Fadel merasa bahwa memperpanjang konflik justru tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Lantas, seperti apa reaksi pihak Nikita terkait upaya yang tengah dilakukan oleh pihak Fadel tersebut? Dari keluarga sudah menyampaikan mau damai, mau baik-baik aja. Ya, buat saya itu lebih bagus. Kita mau fokus ke hak hukum Fadelnya aja supaya ini cepat selesai. Karena yang terjadi kemarin adalah dari pihak pelapor mau melindungi anaknya, dari pihak keluarga terlapor juga sama mau menjaga dan melindungi anaknya. Jadi ayolah kita sama-sama di bulan baik ini. Kita nggak tahu kalau Tuhan mau kasih kebaikan dan keajaiban, bisa duduk bersama dan berdamai. Itu yang kami utamakan. Artinya sudah akan mengupayakan itu ya? Kami akan mengupayakan. Keluarga Fadel yang mencabut laporannya terhadap Nggak tahu saya. Nggak tahu. Kan saya hari ini khusus minal aidin wal faizin. Artinya kalau saya membahas yang lain-lain sangat tidak etis. Ya, nanti ada saatnya lebaran selesai, ayo kita membahas yang lain-lain yang lebih serius, misalnya masalah hukum dan sebagainya.
Jadi supaya kita itu dalam suasana lebaran, ya kita membahas suasana lebaran. Kalau kita campur pembahasannya itu sangat tidak elok. Ya, jadi alangkah baiknya saya pun meminta maaf atas nama pribadi saya, mohon maaf lahir dan batin, atas nama kita sekeluarga meminta maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya pastinya nanti akan kami upayakan itu. Pokoknya apapun upaya-upaya yang menjadi kebaikan untuk bisa menempuh perdamaian pasti akan kita upayakan. Kita harapkan sih dan kita fokuskan itu ya. Kita fokuskan itu. Ya tinggal dari tim kuasa hukum kita yang akan lebih fokus ke sana konsentrasinya ya, karena kan kita nggak ngerti di sini. Ngerti hukum ya, belum ngerti, jadi kita serahkan semua ke kuasa hukum kita ya. Ya, insya Allah bisa Fadel keluar dengan damai, tanpa ada keributan apa-apa gitu ya. Ibu pengen mintanya itu aja sih, damai tanpa ada keributan, itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.